Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Farmasi B kelompok 6 yang beranggotakan Afia Khaira, Atia Nuri Soleha, Eva Triana Sakpati, Adila Nurul Hayati, dan Said Muhammad Taki. Kami di sini akan menjelaskan mengenai praktikum farmasetika tentang resep. Berikut ini merupakan resep pertama. Resep amoxicillin, luminal, CTM, Mispak pulveres nomor 10, Signa terdidie pulveres 1. Pro-nya Fitria umur 10 tahun. Kelengkapan resep pertama. Yang tidak ada dalam resep tersebut adalah alamat pasien, keterangan berat badan pasien, dan tanda tangan atau paraf dokter. Sedangkan yang lainnya ada di dalam resep tersebut. Perhitungan dosis dari resep 1. Amoxicillin berdasarkan dari dosis sekali dalam resepnya yaitu 20 mg. 200 mg dibagi 10. Dibagi 10 karena di dalam resep tidak ada tanda DTD, maka dalam resep tersebut dibagi 10. Untuk dosis seharinya maka dikalikan 3. 20 mg dikali 3 sama dengan 60 mg. Dosis dalam resep tersebut lebih kecil dari dosis lazim yang berada dalam Medscape, sehingga dosis dinaikkan. Untuk dosis sekalinya dalam resep dinaikkan menjadi 200 mg. Untuk dosis seharinya dalam resep dinaikkan menjadi 600 mg. Untuk luminal, dosis dalam sekali dalam resepnya 1 mg, 10 mg dibagi 10. Untuk dosis seharinya maka dikalikan 3, 1 mg dikalikan 3 sama dengan 3 mg. Dosis dalam resep tersebut hasilnya lebih kecil dari dosis lazim yang berada dalam FI3, sehingga dosis harus dinaikkan. Dosis sekalinya dalam resep dinaikkan menjadi 15 mg, dosis sehari dalam resep dinaikkan menjadi 45 mg. Berikut merupakan persentase dosis sebelum dinaikkan dan dosis setelah dinaikkan. Untuk CTM, dosis sekali dalam resepnya 0,2 mg. Untuk dosis seharinya 0,2 mg dikali 3 sama dengan 0,6 mg. Dosis dalam resep tersebut lebih kecil dari dosis lazim yang berada dalam FI3, sehingga dosisnya dinaikkan. Berdasarkan umur pada Medscape 6-12 tahun, itu satu kali pakainya 2 mg, satu hari pakainya 6 mg. Hitungan bahan resep pertama. Amoxicillin yang dibutuhkan dalam resep tersebut adalah 200 mg dikali sekar 10 sama dengan 2000 mg dikalikan 10 karena berdasarkan dari tanda Mispak pulveres nomor 10, artinya membutuhkan banyaknya pulveres sebanyak 10. Luminal yang dibutuhkan adalah 150 mg, CTM yang dibutuhkan 20 mg, sehingga mendapatkan pengencerannya 80 mg dan sisa pengencerannya 120 mg. Untuk SL-nya membutuhkan 177 mg. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ambil amoxicillin timbang seberat 2 gram di timbangan kasar, lalu digerus halus. Ambil luminal timbang 150 mg dan gerus halus. Dilakukan pengenceran pada CTM dengan cara timbang CTM sebanyak 50 mg, timbang SL sebanyak 150 mg. Gerus CTM dan SL hingga homogen, kemudian timbang kembali seberat 80 mg di timbangan halus, dan sisihkan. Ambil SL dan timbang sebesar 270 mg, lalu digerus SL, kemudian tambahkan amoxicillin, gerus SL, kemudian tambahkan luminal gerus hingga halus, kemudian tambahkan amoxicillin yang sudah dihomogenkan dengan SL. Masukkan CTM, kemudian tambahkan SL sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen. Masukkan sisa SL ke dalam mortar, lalu gerus hingga homogen. Bagi dua secara visual, bagi menjadi 5 bungkus secara visual. Kemas, masukkan dalam plastik obat dan beri etiket putih. Etiket dan kopi resepnya. Berikut ini merupakan etiket resepnya dan kopi resepnya. Pada kopi resep tulisan luminal berwarna biru karena termasuk golongan psikotropika, sehingga dalam kopi resep ditandai dengan berwarna biru.
merupakan resep yang kedua. Kelengkapan resep kedua. Yang tidak ada dalam resep tersebut ialah alamat dari pasien, usia pasien, serta karakteristik. Sedangkan format yang lainnya ada dalam resep tersebut. Perhitungan bahan dari resep kedua. Salbutamol, sedangkan yang dibutuhkan di dalam resep ialah 20 mg. Karena 2 mg dikali dengan 10. Berdasarkan dari DTD nomor 10 maka dikalikan 10. Untuk pengencerannya 80 mg, sehingga sisanya 120 mg. INH 100 yang dibutuhkan ialah 3000 mg SL. Dexamethasone yang dibutuhkan 2,5 mg, sehingga didapatkan pengenceran dari dexamethasone ialah 50 mg. Gliserin glycolat yang dibutuhkan ialah 1 gram atau 1000 mg. Sedangkan untuk penambahan SL-nya dibutuhkan SL sebanyak 187 mg per kapsul. Untuk perhitungan dosis resepnya berdasarkan dari FI3. Dosis sekali dalam resepnya 2 gram, dosis seharinya 6 mg. Sehingga dosis dalam resep tersebut sesuai dengan dosis lazim yang berada dalam Medscape. Untuk persentase dosis sehari maksimumnya ialah 18,75%. Berikut ini merupakan dosis dari INH 100 berdasarkan FI3. Dosis dalam resep tersebut lebih kecil dari dosis lazim yang berada dalam farmakope, sehingga dosisnya dinaikkan. Untuk dosis sekalinya dinaikkan menjadi 300 mg dan dosis seharinya dinaikkan menjadi 300 mg juga. Dexamethasone, dosisnya berdasarkan dari FI3. Dosis dalam resep tersebut sesuai dengan dosis lazim yang berada dalam FI3. GG berdasarkan dari sumber FI3, maka dosis dalam resep tersebut kurang dari dosis dalam pada farmakope 3. Maka dosisnya dinaikkan menjadi 1 kali pakainya dinaikkan jadi 100 mg, 1 hari pakainya dinaikkan menjadi 300 mg. Kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu timbang INH, lalu ambil salbutamol dan lakukan pengenceran dengan cara menimbang 150 mg SL dan salbutamol. Ambil dexamethasone, lakukan pengenceran juga dengan SL. Lalu timbang GG, timbang SL, dan masukkan GG ke mortar yang sudah dilapisi SL. Kemudian gerus hingga homogen. Masukkan salbutamol yang sudah diencerkan, gerus hingga homogen. Tambahkan sisa SL sedikit demi sedikit ke mortar, lalu gerus. Bagi 2 secara setimbang, bagi menjadi masing-masing 5 bagian, dan masukkan ke dalam cangkang obat. Tutup cangkang kapsul, kemudian masukkan ke plastik obat beri etiket putih. Etiket pada salbutamol dan dexamethasone, yang artinya pemberiannya 3 kali sehari 1 kapsul. Dan pada obat INH pemberiannya 1 kali sehari 1 kapsul. Berikut ini merupakan kopi resepnya. Ini merupakan resep yang ketiga. Kelengkapan resep ketiga yang tidak ada dalam resep tersebut ialah alamat pasien, usia pasien, berat badan pasien, serta profil dokter. Untuk perhitungan bahan resepnya yang ketiga, kita total terlebih dahulu semua resepnya. Dihasilkan total bahannya 50 gram. Dengan asidiboni perhitungannya maka 5 gram berdasarkan banyaknya dari resep dibagi oleh jumlah totalnya dalam resep dikali dengan banyaknya resep yang dibutuhkan yaitu 20 gram sehingga mendapatkan hasil 2 gram. Untuk adepsilanae 1 gram, gliserin 5 gram, vaselin album 12 gram. Cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan dulu, lalu kita timbang bahan-bahannya acidibarici, adepsilanae, gliserin, dan vaselin album. Lalu panaskan mortar, masukkan adepsilanae dan vaselin album ke dalam mortar yang sudah panas dan kita gerus hingga halus. Masukkan acidibarici ke mortar, gerus hingga homogen. Kemudian tambahkan adepsilanae dan vaselin, setarakan dengan berat acidibarici. Lalu gerus hingga homogen. Masukkan kembali sisa campuran adepsilanae dan vaselin album
Tambahkan gliserin sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen, dan terbentuklah massa salep. Masukkan bahan ke pot obat, kemas, dan beri etiket putih. Etiketnya berwarna biru karena diperuntukkan untuk obat luar. Untuk pemberiannya dapat dioleskan pada bagian yang sakit. Berikut ini merupakan kopi resepnya. Resep keempat. Kelengkapan dari resep keempat yang tidak ada dalam resep tersebut adalah alamat pasien, keterangan berat badan pasien, dan taraf dokter, sehingga yang lainnya ada dalam resep tersebut. Perhitungan bahan dari resep keempat. Pasta Lasari dalam FMS hal 103 mengandung asid salisil 2 gram, singki oksid 25 gram, amil tratisi 25 gram, pasplava AD 100. Jadi asid salisilnya yang dibutuhkan 200 mg, diperoleh dari 2 gram berdasarkan formula dari FMS dibagi 100 gram dikali 10 gram. Zinc oksik diperoleh 2,5 gram, amil tratisi 2,5 gram, dan pasplava 4,8 gram. Cara pembuatannya, kita siapkan alat dan bahan dulu, timbang bahan-bahan yang ada, lalu panaskan air, tuangkan ke mortar dan stemper. Lalu masukkan kelapa ke dalam mortar yang sudah dipanaskan, gerus hingga melebur dan dingin, kemudian sisihkan. Pada mortar yang sudah ada asid salisil ditetesi dengan alkohol 95% sebanyak 2-3 tetes. Dikeringkan amil tratisi lalu digerus hingga homogen. Tambahkan pasplava sedikit demi sedikit. Di mortar yang baru masukkan ZNO lalu campur dengan sisa pasplava, kemudian gerus hingga homogen. Campurkan massa 1 dan massa 2 yang sudah dibuat, lalu gerus hingga homogen dan membentuk massa pasta. Timbang berat pot kosong, kemudian masukkan bahan ke pot obat. Timbang kembali dan hitung penyimpangan bobot. Lakukan uji homogenitas dan kemas dan beri etiket biru. Untuk etiketnya berwarna biru karena diperuntukkan untuk obat luar. Pemberiannya oleskan pada bagian yang sakit. Kopi resepnya. Untuk resep kelima, PCP paracetamol elixir 100 ml. Signa terdiri dari Uno Foclear T. Pro Reta usia 9 tahun, yang artinya buatlah paracetamol elixir sebanyak 100 ml dan tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Diperuntukkan untuk Reta usia 9 tahun. Kelengkapan resep 5. Yang tidak ada dalam resep tersebut adalah alamat pasien, berat badan pasien, taraf dokter, sehingga yang lainnya ada dalam resep tersebut. Perhitungan bahan untuk resep kelima. Yang dibutuhkan ialah 2400 mg. Gliserolum yang dibutuhkan 50 mg, propylenglykolum yang dibutuhkan 10 ml, sorbitol yang dibutuhkan 25 ml, etonolol 90% yang dibutuhkan ialah 10 ml. Zat tambahannya ditambahkan oleum citris sebanyak 1-2 tetes, untuk pewarna kuning 2-3 tetes, dipaginnya 100 mg, sedangkan aqua destilata ditambahkan hingga 100 ml. Etiketnya pada resep berwarna putih dan diberi tanda dengan 3 kali sehari 1 sendok teh. Perhitungan dosis pada resep kelima. Untuk acetaminophen, perhitungan dosisnya, dosis 1 kali pakainya 120 mg, dosis 1 hari pakainya 120 mg dikali 3 sama dengan 360 mg, sehingga dosis di dalam resep tersebut sesuai dengan dosis lazim yang berada dalam FP3. Cara pembuatannya, pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kalibrasi botol 100 ml, lakukan pengenceran etanol menjadi 90%, lalu ambil paracetamol, tambahkan etanol 90%, ambil nipagin, gliserin, propylenglykolum, sorbitol sol, dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu tetesi pewarna kuning 2-3 tetes botol, kocok perlahan hingga homogen. Tambahkan aqua destilata sampai 100 ml, batas kalibrasinya, kocok perlahan hingga homogen. Tetesi oleum citris sebanyak 1-2 tetes ke dalam botol. Kocok perlahan hingga homogen, tutup botol. Pengemasan, beri etiket putih, label, dan masukkan ke kotak sirup. Berikut ini merupakan kopi resepnya, terdapat liter 2 kali sehingga untuk penulisannya ditulis date ori.
Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.